Halo Tribuners, selamat malam dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Rabu 3 Desember 2025. Di mana selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Tolak eksekusi lahan di Kebun Cengkeh Negeri Amahusu, Garda NKRI geruduk Pengadilan Negeri Ambon. Aksi penolakan terhadap rencana eksekusi lahan di Negeri Amahusu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, terus bergulir. Belasan aktivis yang tergabung dalam Garda NKRI menggelar aksi demonstrasi di depan Pengadilan Negeri atau PN Ambon, Rabu 3 Desember 2025. Aksi yang dimulai sejak pukul 14.15 waktu Indonesia Timur ini menjadi bentuk protes keras terhadap rencana eksekusi puluhan rumah di Dusun Kebun Cengkeh yang dianggap merugikan warga. Masa aksi membawa sejumlah poster, salah satunya bertuliskan demi uang oknum Hakim Pengadilan Negeri Ambon kehilangan integritas. Koordinator lapangan atau Korlap Aksi Farhan Tukmuli menegaskan bahwa tujuan utama aksi ini adalah menuntut transparansi dan itikat baik dari pihak PN Ambon atas surat keputusan eksekusi lahan di Negeri Amahusu. Farhan juga mengancam akan melakukan perlawanan lebih lanjut. Senada dengan Korlap, salah satu orator aksi, Alfian B, memberikan ultimatum keras kepada PN Ambon. Aksi yang berlangsung damai dan dikawal oleh aparat kepolisian ini diakhiri dengan pembacaan dan penyerahan poin-poin tuntutan kepada perwakilan Pengadilan Negeri Ambon. Menanggapi aksi tersebut, juru bicara atau jubir Pengadilan Negeri Ambon, Yefri Bimusu, menyatakan bahwa proses yang bergulir saat ini sudah berada pada tahapan eksekusi, yang memastikan bahwa teriakan massa aksi telah didengar. Terkait tudingan penyalahgunaan wewenang terhadap PLT Panitra PN Ambon, Yendi PT Husalawani, jubir enggan berkomentar lebih jauh. Ia menyebut hal itu terkait dengan materi yang akan disampaikan oleh pimpinan. Mengenai kelanjutan rencana eksekusi yang sempat tertunda, Yefri Bimusu hanya mengatakan bahwa itu adalah bagian dari tahapan eksekusi. Hadirnya kami di sini untuk bagaimana menuntut pihak Pengadilan Negeri Ambon kelas 1A atas transparansi dan etikat baiknya terkait dengan surat keputusan yang kemudian dikeluarkan untuk eksekusian yang dilakukan di Negeri Amahusu terkait dengan sengketa tanah yang kemudian terjadi. Langkah yang akan kami lakukan ialah kami akan melakukan demonstrasi besar-besaran, kami akan melakukan upaya hukum sebagaimana mestinya. Kami siap mengawal apa-apa yang kemudian sudah menjadi tujuan awal yang kami bangun, komitmen yang kami bangun. Kami tegaskan adalah apabila dalam waktu yang sesingkat-singkatnya Pengadilan Negeri Ambon tidak memberikan kepastian hukum kepada yang bersangkutan, maka kami dari Garda NKRI akan melakukan konsolidasi yang sebesar-besarnya untuk kemudian geruduk Pengadilan Negeri Ambon yang diduga kuat terkesan tidak memberikan pengadilan yang baik dan benar kepada masyarakat. Mungkin itu saja. Terima kasih. Saudara-saudara, karena secara realitas di dalamnya semua sudah tidak lagi berintegritas, saudara-saudara. Kenapa? Karena mereka menjual pasal-pasal, mereka menjual Alkitab demi kepentingan pribadi mereka, saudara-saudara. Demi kelancaran dan kemulusan ketebalan dompet mereka, saudara-saudara.
Diskusi publik RUU Masyarakat Adat, Perempuan Maluku suarakan perjuangan hak adat. Koalisi Masyarakat Sipil Kawal RUU Masyarakat Adat menggelar diskusi publik terkait rancangan undang-undang atau RUU Masyarakat Adat wilayah Maluku di lantai 6 kantor Gubernur Maluku. Selasa 2 November, maksud kami 2 Desember 2025. Kegiatan ini melibatkan organisasi masyarakat adat, akademisi, aktivis, dan unsur pemerintah daerah untuk memperkuat pemahaman bersama serta menghimpun masukan bagi penyempurnaan regulasi masyarakat adat di Maluku. Dalam diskusi tersebut, sejumlah isu krusial diangkat, mulai dari lemahnya penerapan hukum adat, tatanan adat yang jauh dari pusat pemerintahan, hingga persoalan penyelesaian kasus pidana, termasuk kekerasan seksual yang belum memberikan kepastian hukum bagi korban. Perwakilan perempuan suku Nuaulu Maluku Tengah, Hunanatu Matoke menegaskan bahwa meski keberadaan masyarakat adat telah diakui konstitusi sejak Indonesia merdeka, praktiknya masih jauh dari ideal. Isu lain yang turut dibahas adalah perubahan struktur kepemimpinan adat. Sekretaris Majelis Latupati Maluku, Deki Tanasale menyoroti beralihnya kewenangan dari Raja Adat ke Kepala Desa sehingga mengubah mekanisme pengambilan keputusan di tingkat adat. Saat ini pengaturan masyarakat adat di Maluku tertuang dalam sejumlah regulasi, di antaranya Perda Provinsi Maluku nomor 14 tahun 2005, Perda nomor 16 tahun 2019, serta beberapa perda di tingkat kabupaten kota seperti Maluku Tengah, Maluku Barat Daya, dan Kota Tual. Diskusi juga mengangkat kuatnya stigma negatif terhadap masyarakat adat, seperti anggapan miskin, tertinggal, tidak berpendidikan, hingga tidak beragama. Selain itu, peran perempuan dalam struktur adat dinilai masih sangat minim. Aktivis perempuan komunitas Lumah Ajare, Apriliska Titahena menekankan bahwa keterlibatan perempuan dalam kelembagaan adat maupun pengambilan keputusan masih terbatas. Dalam kesempatan yang sama, Lucy Pelo dari Jaringan Gerak Bersama Perempuan Maluku menyoroti sejumlah kasus kekerasan seksual di KKT dan Kepulauan Aru yang diselesaikan secara adat dan dinilai tidak berpihak pada perempuan. Sedangkan dari media, Joan Pesu 5 Aji Ambon menilai peran publik dan media sangat penting untuk mengubah perspektif terhadap masyarakat adat sebagai bagian dari warga negara dengan tatanan adat yang adaptif dan dinamis. Yang hukum sudah clear atau belum? Perda Maluku Tengah tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat EFA. Saya dan Aman Maluku sudah berproses di DPRD, sudah selesai Maluku Tengah. Saya lagi kesulitan sebulan ini tanggung jawab kita bersama, Bapak. Itu berbeda dengan wilayah yang dekat dengan pusat pemerintahan. Mungkin karena akses transportasi dan informasi ini juga menjadi catatan penting kenapa undang-undang ini perlu ada. Dan karena kalau mau bilang di Pulau Ambon, kalau bicara soal hukum adat, hanya masyarakat hukum adat, berarti rata-rata desa-desa di Pulau Ambon tidak bisa termasuk dalam undang-undang masyarakat adat. Bisa mungkin dibaca per pasal atau per babnya, kira-kira apa sih yang mungkin menurut teman-teman jurnalis masih kurang nih? Atau mungkin bisa saja langsung ditulis, draft ini tidak memuat ini yang kepentingan ini berdasarkan. Itu saja sih, terima kasih ya. Tadi dari Kakak Sela, pertanyaan yang luar biasa. Kakak Sela bisa ulang, Akang tadi kita kayak hilang kira. Oke, langkah selanjutnya dari koalisi. Ya, terima kasih Kakak, pertanyaan yang baik sekali. Memang pertemuan ini pertemuan awal, jadi tentu akan lebih dimasifkan lagi. Wow, itu siapa? Bukan ibu masyarakat, itu di kepala desa. Karena hari ini status mereka adalah dusun. Dan tidak banyak orang berkeinginan menjadi masyarakat hukum adat, tapi dianggap termiskin, terbelakang. Masyarakat adat berkeinginan identitasnya atau investasinya. Kasus saya ikuti itu konflik antara identitas dan investasi. Sehingga yang mau mau, ini kan realitas ya.
masyarakat Sumatera, jangan-jangan ini orang makan tanah kembali statement di Maluku. Statusnya di Kementerian Hukum sudah clear atau belum? Perda Maluku Tengah tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat (EFA). Saya dan Aman Maluku sudah berproses di DPRD, sudah selesai di Maluku Tengah. Saya lagi kesulitan, ini tanggung jawab kita bersama, Bapak. Itu berbeda dengan wilayah yang dekat dengan pusat pemerintahan. Mungkin karena akses transportasi dan informasi ini juga menjadi catatan penting kenapa undang-undang ini perlu ada. Dan karena kalau mau bilang di Pulau Ambon, kalau bicara soal hukum adat, hanya masyarakat hukum adat, berarti rata-rata desa-desa di Pulau Ambon tidak bisa termasuk dalam undang-undang masyarakat adat. Bisa mungkin dibaca per pasal atau per babnya, kira-kira apa sih yang mungkin menurut teman-teman jurnalis masih kurang nih? Atau mungkin bisa saja langsung ditulis, draft ini tidak memuat ini yang kepentingan ini berdasarkan. Itu saja sih, terima kasih ya. Tadi dari Kakak Sela, pertanyaan yang luar biasa. Kakak Sela bisa ulang, Akang tadi kita kayak hilang kira. Oke, langkah selanjutnya dari koalisi. Informasi lainnya, Tribuners, jalan rusak di Jembatan Ahuru Ambon picu kecelakaan. Warga minta perhatian pemerintah. Jalan rusak di Jembatan Ahuru menuju Kampung Rinja di RT 01 RW 16, Kelurahan Waihoka, Desa Batu Merah, Kota Ambon, kian memprihatinkan. Kerusakan tersebut diduga akibat aktivitas kendaraan proyek pembangunan di kawasan Rinjani beberapa tahun lalu. Pantauan tribunambon.com Rabu 3 Desember 2025, saat cuaca panas, debu berterbangan setiap kali kendaraan melintas. Kondisi ini dinilai membahayakan kesehatan warga serta keselamatan pengguna jalan. Terlebih saat malam hari, di mana lampu penerangan di lokasi itu tidak berfungsi. Seorang warga, Tine Tuhuteru, mengaku resah karena kerusakan jalan sering menyebabkan kecelakaan, terutama bagi pengendara roda 2. Ia menjelaskan kerusakan jalan telah terjadi sekitar 3 tahun terakhir sejak adanya aktivitas proyek. Warga bahkan berinisiatif melakukan penambalan sementara menggunakan semen. Warga berharap pemerintah segera turun tangan memperbaiki jalan tersebut guna mencegah kecelakaan terus berulang.
Warga bersyukur kerusakan Jalan Dr. JB Sitanala telah diperbaiki. Sepekan pasca diberitakan tribunambon.com, Jalan Dr. JB Sitanala yang sebelumnya rusak diperbaiki. Pantauan tribunambon.com Rabu 3 Desember 2025, badan jalan sudah mulus tanpa lubang. Begitupun lajur dari arah Jalan Dr. Siwa Besi kini tak rusak lagi. Warga setempat yang ditemui pun mengaku senang. Mereka mengapresiasi kerja dinas terkait. Dirinya pun berharap upaya pemerintah selalu merespons cepat terhadap layanan publik yang bermasalah. Sebelumnya kondisi Jalan Dr. Sitanala di Kelurahan Wainitu, Kota Ambon rusak dan membahayakan pengendara. Jalur yang dilalui juga dari arah Jalan Dr. Siwa Besi ini membuat pengendara harus merasakan gelombang darat. Dari Kota Ambon kita ke Seram Timur. Tribuners, tak memiliki sistem daur ulang, sampah di TPA Nama Timur SBT makin menggunung. Warga pun khawatir. Kondisi tempat pembuangan akhir atau TPA Nama Timur di Desa Bula Air, Kabupaten Seram Bagian Timur atau SBT semakin memprihatinkan. Bertahun-tahun beroperasi, satu-satunya TPA di Kota Bula itu memiliki sistem daur ulang maupun pengolahan lanjutan. Pantauan tribunambon.com pada Selasa 2 Desember 2025, tumpukan sampah terus menggunung. Sampah rumah tangga, plastik, organik, hingga limbah padat lainnya bercampur tanpa pemilahan. Kondisi itu terlihat dari hamparan sampah yang memenuhi hampir seluruh sisi lokasi TPA.
Di beberapa titik, sampah tampak menutupi bagian jalan masuk dan menghasilkan cairan limbah yang mengalir bebas ke tanah, berpotensi mencemari lingkungan sekitar. Jamaluddin, 39 tahun warga setempat, mengaku problem sampah itu sudah berlangsung lama, namun tidak pernah ditangani secara serius. Selain bau menyengat, warga juga mencemaskan dampak jangka panjang kawasan tersebut. Kondisi ini diperparah oleh minimnya fasilitas pengolahan sampah. Tidak ada alat pencacah, mesin pemilah ataupun tenaga khusus yang bertugas mengelola sampah secara teknis. Warga berharap pemerintah Kabupaten SPT memperhatikan pengelolaan sampah di TPA Nama Timur. Ricuh di Pelabuhan Namlea, calon penumpang ngamuk usai tiketnya diduga dirobek petugas. Sebuah video viral berdurasi 1 menit 25 detik beredar luas di media sosial setelah diunggah oleh akun Facebook bernama Cea Warhangan, Senin 1 Desember 2025 sore. Video tersebut memperlihatkan kericuhan yang terjadi di Pelabuhan Namlea, Kota Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru. Dalam rekaman itu tampak seorang ibu mengenakan baju hitam dan hijab hitam tengah memarahi 3 petugas Pelni Cabang Namlea serta 1 anggota TNI Angkatan Laut yang berjaga di area pelabuhan. Ibu tersebut meneriaki para petugas Pelni Cabang Namlea sengaja mempersulit orang yang sedang mencari rezeki. Dalam video itu juga terlihat seorang pria meneriaki petugas agar memberikan ganti rugi. Berdasarkan informasi yang dihimpun tribunambon.com, kericuhan tersebut diduga dipicu oleh insiden perobekan tiket kapal tujuan Namlea menuju Ambon oleh petugas Pelni di depan pintu masuk sekitar pukul 5 sore waktu Indonesia Timur.
Ibu tersebut disebutkan hendak berjualan di dalam kapal dan tidak menerima perlakuan petugas, sehingga akhirnya meluapkan kemarahannya. Sejumlah petugas yang berada di lokasi kemudian mencoba melerai pertikaian tersebut. Suasana sempat tegang dan menarik perhatian warga sekitar. Unggahan video itu langsung menuai reaksi warganet. Hingga kini, video tersebut telah mendapatkan 339 komentar, 143 kali dibagikan, dan 1969 tanda suka. Sementara itu, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pihak terkait mengenai peristiwa tersebut. Ganti uang saja. Ganti uang saja 10 kali lipat. Terus meja mereka. Tiket jualannya disobek sama beliau. Jangan biasa. Oke bikin gila bebe. Hei, ongin setengah mati mencari beta bilang sih. Ongin? Apa? Masuk akal Jen, musang tadi oce kerjaan beta tuh. Beta minta naik saja ke mau. Soalnya beta tiket si Robi. Jangan kita gila. Tribuners, Kepala Pelni Cabang Namlea klarifikasi kericuhan yang viral di media sosial. Kepala Pelni Cabang Namlea Agus Herianta klarifikasi terkait kericuhan yang terjadi di Pelabuhan Namlea pada Senin 1 Desember 2025 sore. Peristiwa itu sebelumnya viral di media sosial setelah sebuah video berdurasi 1 menit 25 detik diunggah akun Facebook Cea Warhangan. Saat dikonfirmasi tribunambon.com pukul 10:20 waktu Indonesia Timur Rabu 3 Desember 2025 di ruang kerjanya, Agus membenarkan adanya kejadian tersebut dan menjelaskan persoalannya. Menurutnya, pihak Pelni bersama pedagang asongan dan pemerintah daerah sebenarnya sudah beberapa kali melakukan pertemuan untuk membahas aturan larangan berjualan di atas kapal. Ia menegaskan Pelni tidak melarang pedagang untuk mencari nafkah selama tetap mengikuti aturan yang berlaku. Namun, Agus menyayangkan karena masih ada pedagang yang mengulangi pelanggaran yang sama. Sebagai tindak lanjut, Pelni Cabang Namlea akan mengambil sejumlah langkah tegas. Di antaranya, fokus melakukan pengawasan melekat dengan menindak oknum yang memperjualbelikan tiket. Kedua, menertibkan pedagang asongan yang berjualan di dalam kapal. Sebelumnya, kericuhan di Pelabuhan Namlea mencuat setelah video viral menunjukkan seorang ibu berbaju hitam memarahi 3 petugas Pelni Cabang Namlea dan 1 anggota TNI Angkatan Laut. Dalam video tersebut, sang ibu menuding petugas sengaja mempersulit pedagang yang sedang mencari nafkah. Ia bahkan mengaku tiket miliknya dirobek oleh petugas. Jangan biasa. Oke bikin gila bebe. Hei, ongin setengah mati mencari beta bilang sih. Ongin? Apa? Masuk akal Jen, musang tadi oce kerjaan beta tuh. Beta minta naik saja ke mau. Soalnya beta tiket si Robi. Jangan kita gila. Kemarin ke Bupati kita sudah kasih jualan. Lalu saya harus yang mana kau? Sendiri sampai nanti dapat keluar. Hei, jadi kita tuh gila.
Ganti uang saja. Ganti uang saja 10 kali lipat. Terus meja balik. Tiket jualannya disobek sama beliau. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Penegakan hukum diperketat, oknum aparat terlibat Gunung Botak siap diproses. Penegakan hukum di kawasan Gunung Botak kembali diperketat. Aparat kepolisian, TNI, dan pemerintah Provinsi Maluku menegaskan komitmen bersama untuk menindak tegas seluruh aktivitas pertambangan ilegal, termasuk jika melibatkan oknum internal. Pernyataan tegas para pejabat ini disampaikan seusai kick-off meeting di Aula Kantor Bupati Buru, Senin 2 Desember 2025. Kapolres Buru AKBP Sulastri Sukijang menegaskan bahwa seluruh proses akan dilakukan sesuai ketentuan hukum. Senada dengan itu, Dandim 15066 Namlea Letkol Infantri Heribertus Purwanto memastikan tidak ada ruang bagi oknum yang mencoba bermain di kawasan tambang tersebut. Asisten Wakil Gubernur Maluku, Dr. Jalaluddin Salampesi juga menekankan bahwa penegakan hukum berlaku untuk siapapun tanpa pengecualian. Mereka memastikan bahwa penataan kawasan Gunung Botak menuju pengelolaan legal tidak boleh diganggu oleh pihak manapun, termasuk pelaku pertambangan ilegal dan oknum aparat. Tetap kita sesuai dengan prosedur hukum, bukan hanya masyarakat saja, tapi itu ada keterlibatan anggota pun kita tetap proses. Ya. Tentunya memastikan tidak ada oknum anggota. Ya, kita semua hari ini sudah berkomitmen, kita akan menegakkan aturan. Semuanya harus sesuai dengan peraturan, bahwa semua yang beroperasi adalah badan-badan koperasi yang sudah legal. Jadi tidak ada lagi ruang bagi penambang yang masih bersifat ilegal. Apalagi keterlibatan oknum tentunya akan kita proses apabila terjadi oknum yang berusaha untuk menaikkan penambang secara ilegal. Proses hukum tadi itu berlaku untuk semua. Jadi tidak perlu ditanyakan. Tidak pandang bulu. Ya, tadi siapa sudah saja. Dengan tegas siapa saja. Proses hukum itu dia bersifat adil, menyeluruh dan merata. Ya. Ini perlu menjadi perhatian. Terima kasih. Pak dan Satrimo ada di sana. Ya. Karena ini merupakan atensi dari Presiden. Hal lain adalah operasi. Organisasi massa di mana untuk melakukan pengarahan
Pak dan Satrimo ada di sana. Ya, Pak Provinsi, kami berharap teman-teman di lapangan bisa membangun kerjasama, kolaborasi dengan baik, karena ini merupakan atensi dari Presiden. Hal lain adalah operasi. Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.